Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'ilma an-nafi'a wal 'amala as-saliha innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi hari yang cerah setelah semalaman kita diguyur hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan nikmatnya udara yang sejuk dan panas yang tidak terlalu panas. Kita merasakan kehangatan matahari di pagi hari. Kemudian juga kita bisa merasakan yang lebih penting daripada itu adalah nikmat hidayah, nikmat senantiasa ditetapkannya kita berada di atas jalan Islam, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka bertalabul ilmi. Dan kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa talabul ilmi ini adalah amalan yang paling mudah, amalan yang paling mudah untuk mendapatkan pahala. Waalaikumsalam. Talabul ilmi, hadir di majelis ilmu adalah amalan yang paling instan, paling gampang, paling mudah seseorang mendapatkan pahala dan juga mendapatkan jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa wa ghasyiyatuhum rahmah, orang yang hadir di majelis ilmu akan dicurahkan rahmat yang begitu besar. Bahkan orang yang hanya berada di pinggiran-pinggiran, yang mereka tidak hadir di majelis, mereka hanya duduk di luar, nimbrung, mereka akan kecipratan rahmat Allah yang turun deras kepada orang-orang di majelis. Tetapi kepada orang yang di luar, mereka tidak mendapatkan guyuran dan tidak mendapatkan curahan, tetapi mereka hanya mendapatkan cipratannya saja, ya. Jadi apabila ada salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, sempatkan saja untuk nimbrung atau untuk numpang, nguping, ya, apa sih yang sedang dibicarakan. Bisa jadi ketika itu kita mendapatkan faidah yang sangat besar dari sesuatu yang tidak kita sadari, yaitulah bentuk daripada barokahnya seseorang berada di majelis ilmu. Yang di majelis ilmu
sudah pasti akan mendapatkan curahan rahmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah, mencontoh, meneladani, ittiba kepada beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan sabar, ya. Karena di kitab Riyadhus Shalihin, ya, dalam bab yang kedua ini pembahasan sabar, hadisnya cukup banyak dan kita masih banyak hadis yang belum kita baca. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membaca beberapa hadis. Semoga dengan kita membaca hadis ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajarannya sehingga kita bisa mengikuti dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu lahu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dzalika anna laka ajran qala ajal dzalika kadzalik ma min muslimin yusibuhu adha syaukatan fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa hutat anhu dhunubuhu kama tahuttu au kama tahuttu syajaratu waraqaha muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit demam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit demam sebagaimana sakit demam pada umumnya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau seperti merasakan sakit yang luar biasa, seperti saat ini engkau sedang merasakan sakit demam yang luar biasa." Karena kondisinya Rasulullah SAW benar-benar lemah dan seperti bahkan dalam riwayat Sirah Nabawiyah disebutkan sampai Rasulullah SAW pingsan, ya. Jadi kalau demam mungkin kita hanya mengigau, tapi Rasulullah SAW sampai pingsan, beberapa kali pingsan. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, seakan-akan engkau sedang merasakan sakit demam yang luar biasa dahsyat. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang dalam keadaan sadar, ya, karena Rasulullah sesekali pingsan, sesekali Rasulullah SAW kemudian sadar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ajal, betul, sesungguhnya aku sedang mengalami demam yang setara 2 orang di antara kalian, ya. Kata Rasulullah SAW, yang demam yang aku rasakan ini 2 kali lipat demam yang kalian rasakan. Luar biasa. Jadi makanya kalau kita sampai mengigau, ya, kemudian sampai benar-benar tidak berdaya, maka Rasulullah sampai pingsan. Qultu dzalika anna laka ajran, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau ujianmu 2 kali lipat daripada kita, berarti engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Qala ajal, betul, aku mendapatkan pahala 2 kali lipat.
Lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit, baik itu penyakit biasa, bahkan sampai satu duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu adalah sebagai kafarat atau sebagai penggugur kesalahan-kesalahannya, wa khuttat anhu dzunubuh, dan sebagai penghapus dosa-dosanya, kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Wal wa'ku maghassul humma wa hiya al humma. Ya, jadi Rasulullah SAW diberikan ujian berupa sakit demam menjelang wafatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini luar biasa menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sakitnya 2 kali lipat daripada umatnya. Maka benarlah bahwa Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang begitu cinta kepada umatnya. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan beliau ingin agar rasa sakit yang akan dialami ketika sakaratul maut itu ditimpakan kepada beliau. Beliau tidak ingin umatnya merasakan sakit. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga beliau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada umatku, ummati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada umatku, dan janganlah Engkau siksa mereka atas kesalahan mereka, tetapi berilah ampunan dan berilah apa-apa yang menjadi penggugur dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, terutama seorang muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah rasa sakit atau bahkan sakit kaki yang tertusuk oleh duri, kecuali dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita sedang sakit gigi, ya, maka ketahuilah sakit gigi itu menjadi penggugur atau penghapus dosa-dosa kita. Ketika kita sakit kepala, ya, padahal kita sudah menjaga kondisi tubuh kita supaya tidak terkena angin, kemudian biar makanan juga sudah dijaga, istirahat sudah maksimal, tetapi ternyata tetap ada rasa sakit, maka ketahuilah itu penyakit bukan karena kesalahan kita, tetapi murni itu adalah Allah kirimkan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ya. Ada seseorang yang dalam hidupnya selalu menjaga kesehatan, tetapi tetap dia mendapatkan ujian sakit. Nah, berarti bukan kemudian salah dirinya, tetapi ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menghapus dosa-dosanya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, bersyukurlah ketika kita mendapatkan sesuatu, insya Allah dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu," rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
ya, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak. Beliau berkata, menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah berikan musibah kepada dirinya. Nah, ini dia. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepada dirinya. Ujian atau musibah. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, karena ada orang yang kemudian dia ketika mendapatkan ujian dalam hidupnya, mendapatkan musibah, dia pikirannya kemana-mana. Saking beratnya ujian, sehingga kemudian dia berpikiran aneh-aneh. Kenapa ya? Kok saya yang mendapatkan ujian ini? Kenapa ya saya semenjak habis hijrah, semakin saya dekat kepada Allah, bukannya saya diberikan sehat, tapi kok saya malah sakit ya? Kenapa ya Allah memberikan ujian kepada saya? Terus akhirnya bertanya, pikirannya kemana-mana, sehingga kemudian ada di antara manusia yang kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikiranya dengan ujian itu dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada seseorang selagi dia muslim dan taat kepada Allah, maka itulah kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, khususnya bagi seorang muslim, maka Allah akan timpakan musibah kepada orang tersebut. Jadi musibah yang menimpa seorang muslim, ya, itu adalah tanda Allah baik, Allah ingin kebaikan, tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba tersebut. Nah, kecuali kalau kasusnya musibah yang menimpa Donald Trump, yang menimpa Amerika, nah itu bukan kebaikan, ya, tetapi itu azab, ya, itu adalah azab karena mereka ingin menzolimi rakyat Gaza, ya, dengan statement yang mengatakan akan menjadikan Gaza sebagai neraka. Nah, ternyata Allah memberikan neraka itu kepada mereka, ya. Mereka berbuat makar, ya, mereka merencanakan sesuatu, ya, dikiranya mereka mampu gitu untuk membumi hanguskan Gaza, ternyata ada makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau orang yang beriman, ya, seperti rakyat Gaza itu sudah berjuang dari berpuluh-puluh tahun sampai sekarang belum juga merdeka. Nah, ini adalah suatu ujian yang berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada rakyat Gaza. Apakah tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan? Mungkin saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menjadikan rakyat Gaza terbebas dari penjajahan, kemudian mereka menang dan kemudian mereka berkuasa mengalahkan Israel. Bisa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian kepada masyarakat Gaza pada khususnya, dan memberikan ujian pada umat muslim pada umumnya, dan itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin melihat seberapa besar pengorbanan, ya, kaum muslimin untuk membela saudara-saudaranya,
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap bahwasanya jihad kita harus berangkat ke Palestina, mengangkat senjata, maka itu pengertian jihad yang kalau untuk kita kurang tepat. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan, ya. Karena kita tidak memiliki kemampuan. Kemampuan kita apa? Kemampuan kita adalah yang pertama berdoa, kemudian kita memberikan harta, kemudian kita terus melakukan dukungan-dukungan. Sementara kalau mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka bisa berjihad di bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu bumi Gaza. Kalau kita ikut bersama mereka, nah khawatirnya bukannya membela tetapi malah merepotkan. Nah, jadi jihad kita adalah dengan apa yang kita mampu, ya. Karena dalam ayat disebutkan tidak semua orang diperintahkan untuk berangkat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, ya. Sebagian di antara mereka ada yang berangkat dan sebagian di antaranya lagi adalah mereka berada di tempat dan memperdalam ilmu agama. Dengan memperdalam ilmu agama, kemudian mempersiapkan diri, ya, memperkuat generasi-generasi setelahnya, sehingga kemudian terbentuklah generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kuat jiwanya, tidak tergoyahkan oleh fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan mereka juga berani untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau suatu ketika mereka mendapatkan serangan dari orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah hadis tersebut menjelaskan bahwasannya kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian demi ujian. Ya. Ada seorang ustadz di Jawa Timur, ya, saya tahu ustadznya Masya Allah luar biasa, soleh, kemudian rajin menulis, kemudian berdakwah kemana-mana, kemudian beliau ilmunya bagus, ya, kemudian ramah kepada siapapun. Beliau diuji dengan ujian yang sangat berat, anaknya meninggal dunia. Kemudian setelah itu, setelah anaknya meninggal dunia, dia diberikan ujian yang lain, motornya hilang. Masya Allah. Ketika ada suatu musibah seperti itu, nah, dalam pandangan manusia, manusia hanya melihat sisi-sisi negatifnya. Ada manusia yang melihat, nah itu karena motornya nggak dibelikan kunci ganda, itu teledor dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat dari kacamata syar'i dan kita melihat track record daripada orang tersebut adalah orang yang soleh, kemudian orang yang baik, maka ujian tersebut adalah musibah yang menimpa dirinya tersebut adalah sebagai sesuatu yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan melalui lisan Rasulnya bahwa Allah akan memberikan musibah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta liyudarra usiba asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seorang apabila mendapatkan musibah yang sangat-sangat berat,
musibah yang sangat-sangat, ya mungkin dia hampir tidak kuat menghadapi musibah tersebut. Banyak orang yang diberikan musibah, ya, kemudian ada yang berputus asa, bahkan saking beratnya ujian, ada yang sampai, maaf ngomong, ada yang sampai, sudahlah saya selesai di sini saja. Nah, hadis ini akan menjelaskan hal tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang dari kalian semua mengharapkan tibanya kematian. Ya. Jangan berharap mau mati sekarang, ya. Dengan sebab sesuatu bahaya yang mengenainya, ya. Ingin mati sekarang karena nggak kuat ujian, ingin mati sekarang, dan dia melakukan sebab-sebab yang membahayakan, yang menghantarkan kepada kematian. Itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, jikalau ia terpaksa harus, ya, mengharapkan kematian, maka hendaklah dia berdoa dan mengatakan, ya Allah, tetapkanlah aku dalam kehidupan ini apabila kehidupan ini masih merupakan kebaikan untukku, dan matikanlah aku ya Allah apabila kematian itu merupakan kebaikan untukku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tapi doa ini hanya terucap dari lisan orang-orang yang sudah hampir putus asa. Saking beratnya ujian yang menimpa seseorang, sudah tidak kuat lagi, maka terucaplah ingin mengakhiri hidupnya. Ingin mengakhiri hidupnya, dan dia melakukan dengan upayanya sendiri, kemudian membahayakan sehingga dia meninggal dunia, haram, dan akan diberikan balasan orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia terus membunuh dirinya. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia minum racun, maka dia akan terus di dalam siksaan minum racun. Maka haram sekali untuk mengakhiri hidupnya, karena kehidupan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang akan mematikan kita. Allah lah yang berhak untuk mengambil nyawa kita. Dan yang uniknya adalah jatah hidup seseorang sudah ditentukan ketika orang memilih jalur membunuh dirinya. Maka pada saat itu ketika dia meninggal dunia, ya memang sudah ajalnya. Nah, dan apabila belum ajalnya, maka dia berdosa dan dia juga akan mengalami penderitaan. Ada orang mau lompat dari lantai 2 karena dia sudah putus harapan, sudah tidak kuat ujian, lompat dari lantai 2, meninggal dunia. Ya memang itu sudah ajalnya. Katakanlah dia nggak naik ke lantai 2, ya meskipun di lantai 1 juga dia meninggal dunia, ya, jadi dia tidak berdosa. Tapi ketika dia mengupayakan dengan lompat sendiri, dengan upayakan dia sendiri, maka dia akan mendapatkan dosa. Padahal sebetulnya memang sudah habis masa hidupnya. Ada orang yang sudah tidak kuat ujian hidupnya, tapi ajalnya masih lama. Akhirnya dia karena tidak kuat menghadapi ujian, naik ke lantai 2, lompat, kakinya patah dan tidak mati. Masya Allah. Jadi dia tersiksa selama hidupnya karena telah mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa bunuh diri itu dilarang? Karena bunuh diri itu adalah upaya mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan merampas hak prerogatif Allah. Hidup dan mati adalah hak Allah. Allah lah yang akan memberikan hidup dan Allah yang akan mencabut kehidupan seseorang. Kok berani-beraninya seseorang mengakhiri hidupnya dan mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang terlarang dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah tidak kuat menghadapi beratnya ujian hidup, tetapi dia ingin meninggal dunia? Doa dengan doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ahyini in kanatil hayat khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan ini adalah baik bagi diriku. Wa amitni in kanatil maut khairul li. Dan wafatkanlah aku kalau memang kematian itu adalah yang terbaik bagiku. Jadi permintaan ini adalah permintaan yang tetap dikembalikan urusannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya meminta kematian ya, tetapi tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dia adalah saya mau mati, saya maksa, pokoknya sekarang harus. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau meminta, tetapi permintaan itu adalah diserahkan kepada Allah pada akhirnya, maka itu diperbolehkan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka ajalnya yang tadinya katakanlah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa saja mempercepat ajal orang tersebut karena permintaannya. Ya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya adalah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang meminta kematian, jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala, tetapi serahkan kepada Allah. Jangan memaksa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang terakhir ya, ada hadis yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dekat Ka'bah. An Abi Abdullah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa mutawassidun biriddatin lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansiruna lana ya Rasulullah ala tad'u lana faqala qad wa kana man kana qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayaj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayaj'alu nisfain wa yumshatu bimshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azamihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallah la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhib ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Hadisnya dari Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang meletakkan pakaiannya di bawah kepalanya sebagai bantal, berada di bawah Ka'bah. Ya. Kemudian beliau Ka'ab, ya, Abdullah bin Khabbab berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidakkah engkau memintakan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sehingga kita ini menang, tidak diperangi oleh orang-orang kafir lagi. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, ya, di zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian digalilah
tanah untuknya dan dia diletakkan di dalam tanah tadi. Selanjutnya didatangkanlah sebuah gergaji dan diletakkan di atas kepalanya. Seterusnya kepalanya itu dibelah menjadi dua dengan gergaji tersebut, dan ia pun disisir. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi yang dikenakan di bawah daging dan tulangnya. Semua siksaan itu tidak memalingkan mereka dari agamanya, yakni mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khobab mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa kita ini selalu tertindas? Kenapa kita ini selalu diperangi oleh orang-orang kafir? Mengapa kita ini selalu dilemahkan, kemudian dihina, kemudian diboikot, sampai kemudian diperangi? Mengapa tidak dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya Rasulullah, biar selesai ujian demi ujian yang sangat menyakitkan ini? Minta pertolongan kepada Allah agar kita menang, sudah kita bisa beribadah tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya mengabulkan permintaan sahabat tersebut, beliau malah menguatkan dengan mengambil kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mereka ujiannya lebih berat daripada mereka yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai di zaman ini. Yaitu apa? Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditangkap dan diletakkan di tanah, kemudian hanya kepalanya saja, ya, ditanam di dalam tanah, kemudian dia tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa lari, tangannya tidak bisa menangkis, tidak bisa melindungi. Sudah, dia ditanam di dalam tanah, kemudian diambil gergaji, dibelah dua kepalanya oleh orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Ujian yang macam apa yang didapatkan? Luar biasa. Kemudian ada juga di antara orang-orang terdahulu yang ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka ditangkap, kemudian diberikan siksaan, ya, karena dia sudah masuk Islam, beriman kepada Allah, tidak mau tunduk lagi kepada sang raja, ditangkap, kemudian disiksa dengan sisir, ya, bukan sisir plastik, tetapi sisir yang terbuat dari besi. Bukan rambutnya yang disisir, kulitnya digaruk dengan sisir tersebut sehingga terkelupaslah kulit-kulitnya. Apa kata Rasulullah SAW? Tetapi ujian-ujian tersebut tidak memalingkan sedikit pun akan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap beriman kepada Allah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, demi Allah, niscaya Allah akan menyempurnakan perkara ini, yaitu Allah akan memenangkan agama Islam, sehingga seseorang yang berkendaraan, yang berjalan dari San'a ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti melainkan Allah, atau karena takut kepada serigala atau kambingnya, atas kambingnya. Sebab takut sedemikian itu lumrah saja, tetapi engkau semua itu hendak bercepat-cepat saja. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian mengomentari di akhir hadis, ya, ujian tersebut tidak memalingkan mereka dari agamanya, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah kalian yang terlalu tergesa-gesa, ya, karena mungkin lemahnya iman kalian sehingga kalian ingin semuanya disegerakan, ingin segera menang, kemudian ingin diangkat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Poinnya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala?
poinnya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya dengan ujian yang sesuai dengan kemampuan hamba-hamba tersebut. Artinya di zaman Rasulullah SAW ujiannya diboikot, kemudian disiksa, kemudian ada juga di antara sahabat Rasul yang ditimpa dengan batu. Ya. Mungkin menurut kita itu adalah ujian yang berat, tetapi ternyata Rasulullah menyebutkan ada ujian yang lebih berat. Ya. Dalam rangka mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang terdahulu yang mereka mendapatkan siksaan yang tidak masuk akal. Dan semakin ke sini ujiannya semakin tidak seberat mereka, ya. Kira-kira ada tidak, Pak? Ada orang yang masuk Islam kemudian beriman, kemudian mendapatkan ujian seperti Bilal, ditimpa pakai batu, kemudian dijemur di aspal gitu. Kemudian ada juga yang dicambukin. Zaman sekarang hampir tidak ada. Paling ujiannya kalau masuk Islam dicoret dari kartu keluarga, ya. Kemudian tidak diakui sebagai ahli warisnya, tidak diakui sebagai keluarganya. Kemudian disuruh mengganti, ya, biaya hidup yang selama ini pernah diberikan. Ya, itu adalah ujian juga. Tetapi ujian-ujian tersebut ya tidak seberat orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Nah, di antara cara agar seseorang itu kuat menghadapi ujian adalah melihat bagaimana ujian orang-orang yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat. Kalau kita diuji dengan ujian ekonomi, ya, maka kita harus melihat orang yang diuji dengan ujian, ya, yang lebih berat daripada ujian ekonomi. Misalnya ujian sakit, ya. Ada orang yang diberikan musibah atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berpuluh-puluh tahun di atas tempat tidurnya, sakit, tidak bisa bergerak. Nah, inilah yang kemudian menguatkan ujian yang kita sedang hadapi. Dengan melihat orang yang lebih menderita, maka ujian yang sedang kita hadapi ini tidak terasa berat. Tetapi kalau kita melihat kepada orang yang lebih rendah ujiannya, ya, maka kita kemudian akan mengeluh. Nah, ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang sudah mulai merasa tidak kuat menghadapi ujian, maka diceritakanlah atau diingat-ingat kembalilah orang yang lebih berat ujiannya. Bukan disebutkan orang yang lebih ringan ujiannya. Maka dalam sebuah riwayat juga disebutkan, unzuru ila man huwa asfal minkum. Ya, lihatlah dalam dunia itu orang yang lebih susah dari kehidupan kita. Kalau kita dalam keuangan sulit sekali. Kemudian untuk untuk bayaran sulit, kemudian untuk cicilan sulit. Diperintahkan untuk melihat yang lebih berat ujiannya, yaitu orang yang lebih miskin. Ada orang fakir, jangankan untuk membayar cicilan, untuk makan saja mereka tidak bisa mendapatkannya. Maka ketika kita melihat ujian yang lebih berat dari kita, insya Allah kita akan lebih kuat lagi dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita bacakan. Intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, Allah bukan berikan uang, Allah tidak memberikan mobil yang bagus kepada kita, Allah tidak memberikan istana yang megah kepada kita, tetapi Allah memberikan ujian kepada kita dan kita diberikan kesabaran atas ujian tersebut.
Kemudian juga bagaimana seseorang yang sudah tidak kuat menghadapi ujian, maka sikapnya adalah mengembalikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dan tidak boleh untuk melangkahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menggantungkan hidupnya, matinya, dan dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil hak-hak yang milik Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, yaitu melakukan bunuh diri. Tetapi dia harus berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah terus menguatkan diri kita ketika mendapatkan ujian yang berat, maka untuk mengingat-ingat kembali ujian orang-orang terdahulu yang mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang dipotong dan lain sebagainya. Semoga dengan mengingat-ingat kisah-kisah orang terdahulu itu, kita bisa menjadi lebih tegar dalam menghadapi ujian-ujian, baik ujian dalam hal melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan lebih sabar lagi menghadapi musibah yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau nanti ada perlu diskusi atau tanya jawab, maka saya cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada salahnya, mohon dimaaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan saudara kita yang bunuh diri, bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Apakah kita mensolatkan ataukah kita berlepas diri? Ya. Ketika seorang melakukan perbuatan bunuh diri, ya, maka tentu itu adalah perbuatan dosa yang besar, dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan disebutkan dalam kitab Al-Kabair, dalam dosa-dosa 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, termasuk diantaranya bunuh diri. Tetapi dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Seorang misalnya pernah membunuh seseorang, membunuh orang lain, maka tidak kemudian dia keluar dari agama Islam. Ya, karena kalau dilihat membunuh seorang muslim itu, ya, ada yang karena dendam, ada yang karena diejek dan lain sebagainya. Intinya adalah dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyatakan saya keluar dari Islam. Kemudian seseorang yang pernah berbuat zina, itu memang dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islamnya. Seseorang pernah minum khamar, itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, kecuali kalau dalam keyakinannya dia memang meyakini bahwasanya agama Islam ini tidak benar, kemudian dia berzina. Jadi sebetulnya hitungannya bukan dosa zinanya, tetapi karena dia menghina dan kemudian menganggap bahwasanya Islam itu tidak benar. Nah, maka inilah yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, begitu juga dengan bunuh diri. Ada seseorang yang bunuh diri
ya, kemudian meninggal dunia, maka dia tidak keluar dari Islamnya. Dia tetaplah seorang muslim yang melakukan dosa besar, dan tugas kita hakul muslim alal muslim, hak muslim terhadap muslim lainnya sittun, ya. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada 6, ya. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau ada seorang muslim mengucapkan salam, wajib bagi kita untuk menjawab salam. Tashmitul atis, ya, menjawab dan mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamkumullah, ya. Kemudian juga, ya, wa'iyadatul marid, menjenguk ketika dia sedang sakit, ya. Orang yang sakit, orang yang muslim yang sakit itu berhak untuk dijenguk. Berarti kewajiban kita, ya, untuk menjenguk orang yang sakit, kemudian menguatkan mereka. Kemudian juga wattiba'ul janazah, dan mengiringi jenazahnya, ya, mengiringi jenazahnya. Mengiringi itu berarti apa? Mulai dari dia dimandikan, ya, ya, kita bisa ikut hadir di takziahnya meskipun kita tidak memandikan, kita hadir bertakziah, kemudian kita mensolatkan sampai menguburkannya, karena dia masih berstatus sebagai seorang muslim. Dia bunuh diri, ya, bukan karena dia keluar dari agama Islam, tetapi karena dia mengalami tekanan mental yang berat, kemudian dia menghadapi ujian yang tidak kuat dia hadapi, kemudian dia sampai bunuh diri, maka dia tetaplah orang Islam. Dia bukanlah orang kafir. Kecuali kalau seseorang dia menyatakan saya pindah agama, saya tidak beriman lagi kepada Allah, saya tidak beriman lagi kepada Nabi Muhammad, maka orang yang berpindah dari agama Islam ke agama yang lain, maka tidak ada hak bagi mereka, ya. Maka kita tidak boleh bukannya tidak boleh, ya, tidak wajib hadir ke orang yang non muslim, ya. Tapi kalau sebagai tetangga boleh, ya. Dia meninggal dunia, kita hadir, ya, ke orang yang mendapatkan musibah tersebut sebagai empati sosial, tetapi bukan untuk mendoakan. Kenapa? Karena doa khusus untuk orang yang Islam, orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, ya. Maka tidak boleh kemudian kita mendoakan, ya Allah, semoga, ya, misalnya Paus Kristus itu, ya, diampuni dosa. Tidak boleh, ya, karena dia tidak ada hak, karena dia adalah seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman, dia berhak, ya. Berarti kalau berhak itu kita wajib, ya, kita wajib mendoakannya, kita wajib berhusnuzon, Ibu, ya. Jadi banyak itu, saya juga lihat di sosial media ada yang meninggal dunia malah dikomentari macam-macam. Apa komentarnya? Itu adalah sesuatu yang pasti dia disiksa nanti di akhiratnya, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan jangan disolatkan. Nah, ini tidak betul. Kenapa? Karena dia statusnya masih sebagai orang muslim. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa membedakan mana yang muslim, mana yang tidak muslim, ya. Kalau dia ada orang yang meninggal dunia, ini di luar dari bunuh diri, ya. Misalnya ada orang meninggal dunia, ya, dan dia adalah orang yang katanya Islam, tapi dia seringkali menghina Islam. Nah, berarti dia munafik. Bagaimana orang munafik? Orang munafik itu adalah tidak disolatkan, ya. Ada orang Islam, ngakunya Islam, tapi dia sering menghina syariat-syariat Islam, ya. Orang Islam dihina, kemudian syariat-syariat Islam dihina, maka dia jatuhnya sebagai orang munafik, dan orang munafik tidak boleh disolatkan. Intinya,
orang yang keluar dari Islam dan orang munafik tidak disalatkan. Tetapi kalau yang bunuh diri, minum khamr, berzina, kemudian apalagi maling ayam, ya, koruptor meninggal dunia, ya dia tetap Islam. Ya paling dibakar dulu di neraka. Ya, intinya dia tetap Islam karena dia sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kita sakit hati betul, kok dia masih disolatkan sih? Ya itu terserah Allah. Nanti apakah nanti di neraka dia kemudian dimasukkan di neraka dengan sangat lama, itu hak Allah. Kita sudah tidak perlu lagi mengurusi hal-hal yang sudah menjadi hak Allah. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka sudah tutup lisan kita, ya, karena itu Allah yang mengurusi. Tapi kalau dia masih hidup, nah kita boleh ngasih masukan, ngasih saran, kritik, ya kritik membangun, kritik pedas, atau apa sesuatu yang bagaimana caranya biar dia berubah. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, ya sudah, tidak ada lagi yang bisa diubah. Dia sudah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang meninggal dunia karena bunuh diri, selagi dia muslim, maka tetap disolati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tentang puasa. Ya, tentang puasa Ibu ya. Puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa Syawal. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu syittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan secara penuh, kemudian dia melanjutkannya dengan puasa Syawal 6 hari, maka baginya adalah puasa seperti setahun penuh. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, apakah wanita yang masih produktif, ya, artinya setiap bulannya masih datang bulan, apakah kemudian membayar hutang Ramadannya terlebih dahulu, ataukah boleh puasa Syawal terlebih dahulu karena tidak mau ketinggalan keutamaan puasa Syawal? Maka dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya puasa Syawal itu waktunya terbatas, hanya di bulan Syawal. Maka sesuatu yang terbatas atau mudayyak itu boleh didahulukan, kemudian setelah itu nanti baru dia bayar hutang. Kecuali kalau puasa Syawal itu lama, jangkanya masih lama, misalnya 3 bulan, tapi nanti bukan puasa Syawal. Jadinya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah jadinya. Ya. Tapi karena namanya puasa Syawal, waktunya terbatas, hanya bisa di bulan Syawal, ya, maka para ulama memakluminya boleh untuk dilakukannya lebih dahulu, dimajukan dulu ya Bu ya, dimajukan terlebih dahulu, baru setelah itu puasa bayar hutang, ya. Dan puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu kan statusnya qadha, ya. Qadha itu adalah sesuatu yang dilakukan di luar waktunya. Dan ketika di luar waktunya, di luar waktu Ramadan, ya boleh kapan saja. Boleh Zulqa'dah, boleh Zulhijjah, boleh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Masih lama waktunya. Jadi boleh di bulan Sya'ban atau bulan Rajab mendekati bulan Ramadan juga tidak apa-apa. Jadi dimajukan terlebih dahulu puasa Syawalnya, kemudian baru hutangnya itu statusnya qadha, ya, karena statusnya qadha, jadi bisa dilakukan kapanpun selagi bulan Ramadan itu belum datang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi masalah ini menjadi masalah yang perbedaan pendapat ya Bu ya. Nanti kalau nanti ada pendapat yang lain, oh harus tetap bayar utang dulu, ya itu pendapat yang kita harus hargai juga, ya. Tetapi kita ambil pendapat yang diperbolehkan Syawal dulu, baru setelah itu bayar hutang, ya. Jadi ini dua pendapat yang muktabar dan diakui, dan perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan para ulama mazhab. Jadi bukan perbedaan pendapat antara orang zaman sekarang, tetapi pendapat itu sudah dari zaman dahulu diperselisihkan. Tinggal kita pilih mana yang menurut kita menenangkan, ya, karena pilihan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Saya lebih srek yang pendapat bayar utang dulu, ya silakan.
Tapi ada juga yang lebih sreg dengan bisa puasa Syawal dulu baru setelah itu bayar hutang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dia. Namanya puasa, ya. Puasa itu adalah ibadah yang merupakan rukun Islam dan hukumnya wajib apabila seseorang meninggalkan puasa karena uzur, misalnya karena haid, kemudian pernah juga karena misalnya dia sedang nifas, maka dia harus mengganti puasanya di hari lain. Tetapi karena dia bersantai-santai, berleha-leha, tidak serius dalam melaksanakan puasa, akhirnya sampai tahun depan puasa lagi dia belum bayar hutang yang sebelumnya. Sampai tahun depan lagi dia belum pernah. Intinya dia susah kalau namanya bayar utang itu. Nah, bagaimana cara membayar hutangnya? Ya berarti dia harus mengingat dari ketika dia mulai balik, atau dari mulai pada saat dia meremehkan untuk membayar puasa tersebut. Jadi tetap harus dihitung, Bu, dihitung, diperkirakan. Tetapi perkiraannya bukan kemudian kayaknya sedikit kok. Nah, kalau perlu dilebihkan gitu. Kita ambil jalan yang lebih selamat dan lebih meyakinkan. Jangan kemudian kalau diambilnya spekulasinya kayaknya sedikit, nah berarti itu memang malas, ya, berarti memang malas dan tidak ada keseriusan dalam membayar hutang. Maka dia harus ingat-ingat, kalau perlu dihitung, ya, tahun ini saya puasanya dalam Ramadan hanya 7 hari, berarti 23 tidak puasa. Ini tahun 2020 misalnya. 2019-nya hitung lagi. Harus didata, ya. Setelah didata terakumulasi ternyata ada 300 hari nggak puasa. Ya, berarti pada saat itu dia harus membayar puasa tersebut. Gimana caranya? Ya, setiap hari dia berpuasa. Kalau dia memang benar-benar ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah, maka dia harus serius dalam menjalani puasa tersebut. Ya, jangan sampai kemudian seseorang meninggal dunia menghadap Allah punya banyak hutang, ya, utang puasa, utang haji, ya, utang uang. Utang haji itu orang sudah mampu, bukannya berangkat haji, nantilah buat usaha dulu, ya. Nah, berarti dia sudah terhitung hutang kepada Allah. Kemudian hutang puasa, ya, belum dibayar, sehingga dia kembali kepada Allah banyak hutangnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau perlu sebelum kita meninggal dunia itu sudah bersih, nggak ada hutang kepada orang, tidak punya hutang kepada Allah, semuanya sudah terlunaskan. Jadi tidak ada cara lain, ya Bu, ya. Jadi harus diingat-ingat dari zaman dia pernah tidak membayar puasanya, kemudian setelah itu dikumpulkan barulah dibayar hutangnya. Ya, kalau ketika suatu hari dia nggak kuat berpuasa, ya sudah, batalkan terlebih dahulu. Nanti pas kuat lagi, puasa lagi. Dan gimana caranya biar bisa puasa terus? Ya berarti cari pergaulan yang menjauhkan kita dari kulineran, ya. Kalau mau puasa sebanyak 300 hari puasa yang kita mau bayar, ya, tapi teman-temannya ngajakin kulineran terus, akhirnya ya nggak bisa. Makanya harus benar-benar diupayakan untuk dibayar dengan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Oh, Ibu. Karena tadi ibu-ibu, nah, kasih ke bapak-bapak dulu, ya. Iya. Jadi kaitannya dengan puasa. Iya, Pak. Yang mau 360 kali lagi. Bisa nggak diniatkan dibatalkan dengan Senin Kamis?
Ya. Jadi supaya ada dikit gitu kan? Iya. Bisa kan? Jadi sengaja aku puasa Senin dan bayar utang. Iya. Gitu kan? Iya. Itu bisa nggak Pak? Bisa. Jadi ya, artinya mensiasati. Gitu. Mensiasati. Sekalian Senin jadi sekalian bayar utang. Gitu, Iya. kan? Iya. Bisa ya? Bisa. Tapi harus tercatat Pak. Misalnya puasa punya hutang 300 hari puasa. Nah, yang sudah terlunaskan dicoret. Nah, ini sudah. Nah, nanti ketika qadarullah kalau kita meninggal dunia, nah, keluarga kita lihat, loh, ini ada catatan puasa yang belum dibayar. Nah, berarti gimana caranya? Nanti keluarganya membayarkan fidyah, ya. Membayarkan fidyah. Oh, ternyata Bapak baru lunas 100 hari puasanya, masih 200 hari lagi. Berarti nanti dibayarkan fidyah. Kenapa fidyah? Karena sudah tidak bisa puasa lagi, kan sudah meninggal. Maka dengan dibayarkan nanti fidyahnya. Jadi boleh disiasati seperti itu. Saya bisanya puasa Senin dan Kamis, ya tidak apa-apa. Yang terpenting adalah tercatat dengan jelas, jangan sampai kemudian tidak tercatat, ya. Kalau ya baik bisa dibadalin nggak? Dibadalin puasa sama anaknya. Kalau masih ada kemampuan tidak bisa dibadalkan. Misalnya Bapak masih kuat puasa, nah maka tidak bisa dibadalkan oleh anak. Kalau Bapak misalnya tidak bisa berpuasa, maka bayarnya fidyah. Jadi tidak ada badal dalam puasa, ya. Badal itu hanya ada dalam haji, ya. Misalnya Bapak udah stroke, nggak bisa haji lagi, maka dibadalkan oleh orang yang sudah pernah haji. Tapi kalau puasa pilihannya hanya dua, bayar hutang. Kalau nggak bisa puasa lagi, berarti dibayarkan fidyah. Allah a'lam. Silakan Bapak yang lain masih ada. Ibu dulu. Ibu dulu. Jadi ya. Nah. Habis ibu, baru ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawab salam, jawab bersih, menjawab sakit, jenazah ini mah oh iya, masih kurang ya? Masih kurang berapa itu, Bu? Oh iya, bismillah, saya sebutkan saja ya hadisnya secara lengkap. Biar tanya dulu, siapa Bu? Orang kedua. Orang kedua dulu ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Kita ini sudah memasuki bulan Rajab. Apakah ada khusus doanya yang selama bulan Rajab ini saat bulan penuh? Ya. Dan doanya ini Allahumma firli walhamdi wa setelah selesai sholat sebenarnya 70 kali. Nah, setelah selesai sholat subuh pun itu sudah sebanyak 70 kali. Ya. Yang saya tanyakan itu apakah ada hadisnya yang kuat atau hadisnya lemah? Enggak ada Pak Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini pertanyaan tentang hak muslim kepada muslim lainnya, 6 hak muslim terhadap muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim al muslim situn, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama adalah menjawab salam, ya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka datangilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat darimu maka berilah nasihat, ya. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka doakanlah yarhamkumullah. Apabila dia sakit maka jenguklah.
Yang terakhir, apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Jadi 6 ya, betul, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang kurang tadi undangan sama nasihat. Ya. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua terkait bulan Rajab, ya. Dalam hal ini, apakah di bulan Rajab itu ketika setelah selesai sholat maghrib dan setelah sholat subuh ada doanya Allahumma ghfirli wa tub alayya, Allahumma arhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Apakah hadisnya kuat ataukah tidak? Saya dalam hal ini tidak tahu hadisnya, ya. Tetapi secara umum keutamaan bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Apabila seseorang berdoa, beribadah, kemudian bersedekah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus diwaspadai, banyak beredar hadis-hadis seputar bulan Rajab. Nah, ini menurut para ulama, diantaranya Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Keutamaan Bulan Rajab, beliau mengomentari hadis-hadis yang terkait keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan tertentu itu semuanya atau mayoritas adalah dhaif. Jadi tidak ada amalan khusus, misalnya puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada. Adanya puasa umum saja. Bapak-bapak mau Senin Kamis di bulan Rajab, pahalanya berlipat ganda. Ya, bapak-bapak mau puasa Daud di bulan Rajab, pahalanya berlipat ganda. Bapak-bapak mau tahajud, ibu-ibu mau sedekah, pahalanya berlipat ganda. Mengapa berlipat ganda? Karena bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, menurut para ulama, pahalanya akan dilipat gandakan sebagaimana firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dalam suatu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Ada waktu-waktu yang mulia, ya, ada tempat-tempat yang mulia. Nah, apabila dilakukan ibadah di tempat mulia, di waktu yang mulia, maka bisa berlipat ganda menjadi 10 kali lipat. Adapun kalau secara khusus, apakah ada puasa khusus, apakah harus ada bacaan khusus, itu menurut para ulama hadis-hadisnya dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kita sebaiknya kalau ada yang men-share, ya, sebaiknya kita tidak ikut men-share. Kenapa? Karena hadis itu membawa nama Rasulullah. Takutnya kalau sesuatu yang tidak benar dan tidak bisa dirujuk, tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena banyak yang beredar seperti ini, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa, ya, yang melakukan puasa ini maka haram baginya ini. Sudah, berhenti di situ saja. Saya nyariin hadis riwayat siapa ini. Kalau ada hadis riwayatnya, mau saya cari betulan di dalam kitab. Karena alhamdulillah kami punya kitab Bukhari, Muslim, jadi bisa mencarinya benar atau tidak. Kalau disebutkan, alhamdulillah bisa ditelusuri dan benar. Nah, saya ikut nge-share. Tapi kalau berhenti titik, nggak ada hadis riwayat fulan atau Bukhari, Muslim atau siapapun, waspada. Itu indikasi-indikasi yang sering terjadi. Saya sudah beberapa kali di-share oleh jamaah, Ustaz, benar nggak hadis ini? Saya lihat di belakangnya tidak ada hadis riwayat siapa. Nah, kemudian saya cari di Google hadisnya. Benar, ternyata sama sekali tidak tercantum dalam kitab hadis manapun. Berarti itu hadis yang dibuat-buat. Kita boleh aja kreatif, tapi kalau kreatifnya membawa-bawa nama Rasulullah, berarti berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempatnya di neraka. Nah, jadi waspada kalau ada hadis-hadis terkait amalan-amalan khusus. Bukannya kita nggak mau beramal, ya, bukannya nggak mau beramal, kita paling semangat insya Allah kalau beramal. Tapi masalahnya itu bawa-bawa hadis
Padahal Rasulullah nggak pernah bersabda seperti itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terkait hadis tadi saya belum tahu ya, nanti saya cari dulu. Kalau ternyata sahih, masya Allah, insya Allah saya juga ikut menyebarkan, men-share. Sampai saat ini saya baru dengar doa ba'da maghrib, doa ba'da subuh, Allahumma arhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Nanti kalau tidak benar, maka berarti harus kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada bapak-bapak? Enggak, bapak Sudah. dulu. Biasanya bapak-bapak itu lebih agresif. Ya, silakan Ustaz. Silakan Pak Hasan. Pak Hasan. Mau pakai ini enggak? Saya agak sakit kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kembali kepada tema kesabaran. Ya. Bahwasanya ketika Nabi Ayub alaihissalam bertanya, wahai Nabi Allah Ayub, engkau kan Nabi Allah, engkau kan doanya dijawab oleh Allah. Kenapa engkau tidak berdoa supaya disembuhkan cepat oleh Allah SWT? Kemudian beliau menjawab, apakah aku pantas untuk meminta sembuhan? Padahal 20 tahun sudah aku merasakan kejayaan itu. Sementara aku dikasih doa baru setahun, apakah aku malu sama Allah? Nah, ini kaitannya dengan ketika kita sakit, kita mohon doa sembuhan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah lebih baik mana kita berdoa minta kesembuhan atau kita mengikuti sunnah Nabi Ayub alaihissalam? Begitu saja secara singkat. Bisa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, maka dari situlah, dari ayat inilah kemudian kita bisa mengukur kemampuan. Kalau misalnya derajat kita sudah benar-benar rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak tertarik dengan dunia, kita sudah benar-benar dekat, sudah menjadi hamba kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mencontoh Nabi Ayub alaihi salam. Artinya lebih mencintai, diberikan ujian ya, dan ujian itu adalah kebaikan. Tetapi kalau ketika seseorang tidak mampu ya, artinya faktor-faktor untuk sabarnya itu tipis sekali. Misalnya istrinya nanti takut terbebani, kemudian uangnya juga nggak ada untuk bayar ini dan sebagainya, ya sudah, berarti kita meminta kesembuhan. Jangan kita berdoa seperti Nabi Ayub, ya Allah aku lebih memilih sakit. Akhirnya istrinya kesusahan, semuanya kesusahan, uangnya juga nggak ada, akhirnya utang sana sini. Nah, ini sesuatu yang harus kita pikirkan juga. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu, kita sampai jam 10 aja ya. Masih ada berapa orang yang bertanya? Ya, silakan Bu. Rosa. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aulia yang mau saya tanyakan, karena kita baru nangkapan, Iya. baru, apa hukumnya kalau orang Muslim itu mengunjungi orang yang tidak seiman dengan kita? Hukumnya. Iya. Terima kasih, itu aja. Mengunjungi aja atau mengucapkan kata? Kunjung. Oh, berkunjung. Ya. Tapi Sampai mengucapkan kata. ya. Kalau mengucapkan? Oh, berarti mengucapkan. Iya. Nah, ini permasalahan ini setiap tahunan ya. Dan jadi perdebatan di kalangan para ahli ilmu. Kalau ulama mazhab, 4 mazhab semuanya menyatakan bahwasannya hukum mengucapkan selamat kepada non muslim
Kita nggak ngomongin agama Kristen saja, semua agama, mau itu Hindu, Buddha, ya termasuk ya berarti Kristen juga. Itu hukumnya haram. Haram menurut ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Itu mereka sepakat. Kemudian datang belakangan ini ya ulama-ulama Mesir ada yang memperbolehkannya ya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama mazhab yang mereka sudah benar-benar yakin. Ya, kalau menurut saya lebih meyakinkan ulama mazhab terdahulu. Imam Abu Hanifah sudah tidak diragukan lagi kewaraannya, ketakwaannya, kemudian keilmuannya. Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah juga, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, adapun kalau ada yang tetap memilih pendapat yang belakangan ini, maka kita harus berlapang dada. Silahkan saja, itu pendapat Anda akan bertanggung jawab dengan pilihan Anda sendiri. Jadi, kalau saya pribadi, saya lebih condong kepada pendapat ulama mazhab. Nah, kalaulah hanya sekedar ingin berbuat baik kepada tetangga atau kepada rekan kita, tentu banyak sebetulnya jalan-jalan kebaikan. Kita bisa memberi hadiah di luar waktu Natalannya, ya misalnya setiap hari kita kasih beras gitu. Kemudian pas Natalan tidak kita kasih beras. Apakah kemudian kita dicap sebagai intoleran misalnya atau tidak toleransi ya? Padahal setiap hari kita berbuat baik, setiap hari kita berbuat yang santun, kita memberi hadiah. Kalau saya lebih condong kepada berbuat baik kepada orang non muslim di luar hari rayanya. Ya, kalau dia pas hari rayanya sudah tinggalkan saja. Itu urusan mereka kok, urusan sembahyangnya mereka, keyakinannya mereka. Saya toleransi itu saya tidak ikut-ikutan ya. Berarti kalau ikut-ikutan itu bukan toleransi sebetulnya, kolaborasi, ya atau nggak tahulah apa namanya. Kan toleransi yang sebenarnya adalah kita ibadah di masjid, kita sholat di masjid, ya mereka tidak ikut-ikutan. Biarin aja, toleransi itu membiarkan ibadah masing-masing. Orang Kristen, ya Natalan, terserah mau Natalan, mau nyembelih kambing atau apa terkait dengan agamanya. Saya toleransi, silahkan saja. Saya tidak ganggu-ganggu, tapi saya juga tidak ikut-ikutan. Ya, itu sebetulnya toleransi yang sebenarnya. Hari ini toleransi disalahgunakan. Ya, toleransi itu kalau umat Islam Lebaran ya orang Kristen ya ikut merayakan, salah sebetulnya. Kalau orang Kristen Natalan, orang Islam ikut-ikutan, itu salah justru menurut saya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian sebagai dan lain sebagainya, ya silakan dipertanggungjawabkan sendiri pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, tegas dan lugas dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Sudah, inilah ayat yang paling jelas. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari hadis-hadis Rasulullah SAW bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma warzuqna al-ilma nafi'a wal 'amala shalih innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.